Doa pembuka. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami percaya bahwa setiap nafas yang kami hirup adalah anugerah dari-Mu. Saat ini, ketika kami merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, sehingga kami mengerti, merasakan, dan mengalami kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Renungan, Matius pukul 6.33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti punya sesuatu yang sedang dicari. Ada yang mencari uang, ada yang mengejar masa depan, ada juga yang ingin hidup tenang. Namun sering terjadi, semakin kita mencari, justru kita semakin khawatir. Kita takut tidak cukup, takut gagal, takut masa depan tidak seperti yang kita harapkan. Di tengah keadaan seperti itu, Yesus berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Yesus tidak melarang kita bekerja atau mencari kebutuhan hidup. Tetapi Ia mengingatkan satu hal penting, jangan salah urutan. Seringkali kita menaruh pekerjaan di atas segalanya, uang sebagai yang utama dan Tuhan hanya sisa waktu. Itulah yang membuat hidup kita mudah gelisah. Yesus mengajak kita mengubah cara hidup, utamakan Tuhan lebih dulu. Carilah, berarti sungguh-sungguh mengejar. Dahulu, berarti menjadikan Tuhan yang nomor satu. Artinya, dalam keputusan ingat Tuhan, dalam pekerjaan libatkan Tuhan, dalam hidup andalkan Tuhan. Ketika Tuhan menjadi yang utama, kita belajar percaya bahwa Dia sanggup memelihara hidup kita. Yesus juga memberi janji, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya bukan kita tidak akan mengalami kesulitan, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masalah kita sering bukan karena Tuhan jauh, tetapi karena kita menaruh Tuhan bukan di tempat yang seharusnya. Hari ini kita diajak untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang paling utama dalam hidupku saat ini? Jika Tuhan jadi yang pertama, hati akan lebih tenang. Hidup lebih terarah. Tetapi jika yang lain yang kita utamakan, kita akan terus merasa kurang, walaupun sudah banyak. Karena itu, mari menjadikan Tuhan sebagai yang terutama. Sebab ketika Tuhan di tempat yang pertama, segala sesuatu yang lain akan mengikuti pada tempatnya. Amin. Doa penutup. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami melalui Yesus Kristus agar kami mencari Engkau terlebih dahulu. Ampuni kami, Tuhan, karena seringkali kami lebih mengutamakan hal-hal lain daripada Engkau. Kami mudah khawatir, takut, dan terlalu mengandalkan diri sendiri. Ajarlah kami, ya Tuhan, untuk menempatkan Engkau sebagai yang terutama dalam hidup kami. Dalam setiap langkah, keputusan, dan rencana kami, biarlah kehendak-Mu yang kami cari. Kami percaya,
Engkau akan mencukupkan segala yang kami butuhkan. Tolong kami hidup dalam iman dan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ilustrasi: petani tua dan kebun sayur. Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang petani tua yang terkenal dengan kesabarannya yang luar biasa. Ia memiliki sebuah ladang kecil yang ia tanami dengan berbagai jenis sayuran. Meskipun hidupnya sederhana, ia selalu terlihat bahagia dan damai. Suatu hari, seorang pemuda dari kota datang mengunjungi desa tersebut. Pemuda itu sangat tidak sabar dan selalu ingin segala sesuatunya terjadi dengan cepat. Ia melihat petani tua itu sedang menanam benih sayuran di ladangnya. "Pak, kenapa Bapak menanam benih itu satu persatu?" tanya pemuda itu dengan nada tidak sabar. "Bapak kan bisa menyebarkannya saja di seluruh ladang agar lebih cepat selesai." Petani tua itu tersenyum dan berkata, "Setiap benih membutuhkan perhatian dan perawatan khusus. Jika saya menyebarkannya begitu saja, sebagian besar benih itu tidak akan tumbuh dengan baik." Pemuda itu tidak puas dengan jawaban petani tua itu. Ia merasa bahwa petani tua itu terlalu lambat dan tidak efisien. Beberapa hari kemudian, pemuda itu melihat petani tua itu sedang menyirami tanaman sayurannya. "Pak, kenapa Bapak menyirami tanaman itu satu persatu?" tanya pemuda itu lagi. "Bapak kan bisa menggunakan selang air agar lebih cepat selesai." Petani tua itu kembali tersenyum dan berkata, "Setiap tanaman membutuhkan jumlah air yang berbeda. Jika saya menggunakan selang air, sebagian tanaman akan mendapatkan terlalu banyak air dan sebagian lainnya akan mendapatkan terlalu sedikit air." Pemuda itu semakin tidak sabar. Ia merasa bahwa petani tua itu terlalu kolot dan tidak mau menerima perubahan. Beberapa bulan kemudian, pemuda itu kembali mengunjungi desa tersebut. Ia melihat petani tua itu sedang memanen sayuran di ladangnya. Sayuran-sayuran itu terlihat sangat segar dan besar. "Pak, bagaimana Bapak bisa mendapatkan sayuran yang sebagus ini?" tanya pemuda itu dengan nada heran. "Padahal Bapak mengerjakannya dengan sangat lambat." Petani tua itu tersenyum dan berkata, "Kunci utamanya adalah kesabaran. Setiap hal membutuhkan waktu untuk tumbuh dan berkembang. Jika kita terburu-buru, kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal." Pemuda itu akhirnya mengerti akan pentingnya kesabaran. Ia menyadari bahwa segala sesuatu yang berharga dalam hidup ini tidak bisa didapatkan dengan cepat. Ia pun belajar untuk menjadi lebih sabar dan menghargai proses yang ada. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran dalam hidup. Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan dan kedewasaan. Orang yang sabar adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Pencobaan dan kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini bukanlah untuk menghancurkan kita, melainkan untuk menguji iman kita dan menghasilkan ketekunan dalam diri kita. Ketekunan ini kemudian akan menghasilkan buah yang matang, yaitu kedewasaan dan kesempurnaan dalam iman. Jadi,
Mari kita belajar untuk menjadi lebih sabar dalam menghadapi segala situasi dalam hidup kita. Percayalah bahwa Allah selalu menyertai kita dan akan memberikan yang terbaik bagi kita, asalkan kita mau bersabar dan terus berusaha. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus pukul 1:12